Ya, hello and welcome. Welcome back juga buat yang kembali. Selamat datang di Lentera Intuitif. Sial, aku kelamaan gak recording, aku lupa openingnya kayak gimana, intronya kayak gimana. Anyway, ya selamat datang di Lentera Intuitif. Saya Iswan Suhendar, biar akrab panggil Kadal aja kali ya. Malam ini bakal bawain tema bacaan tarot yang judulnya perasaan terdalamnya saat ini. Ya, ini buat kalian yang kepo. Aku nggak tahu sih. Belakangan sih aku nggak atau belakangan aku aware soal kecenderungan penonton tarot reading Indonesia kayak kayak konteks readingan buat skema tarot reading Indonesia biasanya apa sih? Kayak beberapa minggu terakhir aku udah coba trial and error gitu kayak research tema tema seperti apa yang berhasil. Dan so far sih ya kayak di list videoku kayak seperti apa calon pasanganmu nanti itu masih jadi top view di channel ini yang aku nggak begitu sampai sekarang aku masih kayak serius orang orang kepoin ini. Jujur nih ya, itu hal terakhir yang bakal aku kepoin dari tarot reading, tapi ternyata kalian malah itu yang paling kalian kepoin. Ya kalau aku pribadi sih sebelum sebelum mulai recording justru tema seperti ini kayak perasaan terdalamnya saat ini ya walaupun walaupun aku ya walaupun gak literally ya sebelum mulai reading ini aku juga nonton tarot reading yang temanya perasaan terdalamnya saat ini cuma nggak apa ya cuma nggak yang ya cuma nggak literally kata per katanya seperti itu gitu kayak aku nonton dari Emerald Intuition ya aku juga kepo gitu tapi ternyata mungkin kedepannya kalau mau ngepoin orang aku harus lebih jelas harus lebih belak-belakan kali kayak kepoin siapa ini yang aku kepoin siapa kayak gitu kayak dan so far sih aku masih agak malu-malu ya buat buat ngepoin orang seterang-terangan itu ya nggak sih. Kayak perasaan terdalamnya saat ini kayak dianya di sini kan nggak harus apa ya nggak harus pasangan kan ya kayak kalau pakai apa ya kalau inget kayak video top view aku di sini ngepoin soal calon pasangan kan di sini perasaan terdalamnya di sini nggak harus pasangan bisa jadi orang yang emang lagi kamu pikirin aja saat ini gitu terus kamu kepoin perasaan terdalamnya kayak gimana kayak gitu aku masih di jalan aman atau masih cari aman kayak gitu dan emang akunya sendiri masih belum nyaman kali buat ngepoin orang sebelak-belakan itu ya ya itu thought process dibalik tema readingan malam ini. Signifikatornya oke. Grup satu kalian punya Ten of Swords, grup 2 kalian punya Arcana the Fool, grup 3 kalian punya King of Swords. Jadi ya aku juga bisa menyarankan untuk kalian lebih relax, lebih in touch dengan intuisi kalian. Ya soalnya itu yang kulakuin waktu eh, nonton Emerald Intuition ngepoin ini ngebahas soal ini. Jadi aku aku bahkan kayak butuh persiapan beberapa jam atau beberapa hari buat serius nih aku mempersiapkan mental ada seharian mah dari kemarin harusnya atau ya dari kemarin terus sampai sekarang aku baru siap baru sampai tadi gitu jadi eh, bisa dibikin relax dulu bisa tarik nafas dulu kayak pikirkan baik-baik atau kayak apa ya kayak ya pikirkan baik-baik soal orang ini soal apa yang eh, kamu rasa atau kamu pikir orang ini sedang rasakan ya soal kamu saat ini jadi grup satu oh kalian punya Ten of Swords grup 2 kalian punya Full grup 3 kalian punya King of Swords oke. Timestampnya seperti biasa di bawah kalau udah fix dengan pilihan kalian kita ketemu di grup kalian oke.
Iya, halo grup satu buat tema bacaan reading kalian malam ini. Aduh, ajar. Aku dari tadi mempertimbangkan should I mulligan this hand? Yaitu mulligan tuh kayak istilah Magic the Gathering kalau kamu gak suka sama apa ya, sama 7 kartu yang kamu draw di awal, kamu bisa balikan lagi ke deck terus reshuffle terus narik lagi 7 kartu kayak gitu kayak. Should I mulligan this hand atau should I mulligan this spread? Anyway, ya soalnya temanya tadi aku udah tadi aku udah bilang temanya apa belum sih? Temanya adalah perasaan terdalamnya saat ini. Aduh, aku nggak. Ya itu makanya karena temanya perasaan terdalamnya saat ini. Ngelihat ada Ten of Swords di kartu pertama, padahal aku mulai readingan malam ini, mulai recording malam ini tuh dengan mood yang sangat baik by the way. Kayak mood aku baik-baik saja sampai lihat ada Ten of Swords di sini kayak shit I mulligan. Iya, tapi ini kan baru satu kartu ya, kita nggak tahu kartu yang lain nih. Believe in the heart of the card. Ten of Swords ini kalau nanyain perasaan orang, apalagi perasaan terdalam seseorang, jelas bukan hal yang aku nggak ngelihat ada. Mungkin sekarang aku belum melihat ada hal yang baik, soalnya kalau ngomongin perasaan terus dapat kartunya sword gitu, itu kayak nggak apa ya, nggak pada tempatnya, soalnya sword itu tempatnya kita berpikir. Kalau nanya itu sama kayak apa, itu sama kayak kalau kamu ya mungkin feelnya sama kayak kalau kamu nanyain ke orang gitu, ya kamu hari ini perasaannya gimana, terus dia jawab dengan iya ya, kayak cuaca hari ini tuh maksimal kayak bakal sampai antara 25 sampai 28 derajat Celcius, jadi kayaknya bakal agak mendung hari ini. Kayak orang yang nanya soal perasaan tuh kayak excuse me what. Aku nanyain perasaan, bukan nanya perkiraan cuaca. Maksudnya kan perasaan tuh something abstrak ya, aku selalu ngeliat perasaan sebagai hal yang abstrak kayak gitu, bukan hal yang bisa di-exact, bukan hal yang bisa dipastikan, entah itu bentuknya atau entah itu jumlahnya. Jadi kayak gak nyambuk man, tadi aku ngeliat kartu pertama ini kayak aku nanyain perasaan orang, kenapa dijawab sama hal yang Ten of Swords lagi kayak. Tapi apapun itu ya, apapun, aduh ya, Ten of Swords tuh seperti yang udah kalian tahu dia adalah Ten of Swords, aku malas ngejelasinnya. Kayak Ten of Swords tuh anguish and pain but also relief at hysterical overreaction. Ya, it's a good thing because it's stand, yang artinya apapun pain and agony, apapun rasa sakit yang sedang dia alami sekarang udah sampai di titik klimaksnya kayak gitu, kayak udah nggak mungkin lebih sakit lagi dari ini gitu kali. Ya aku nggak suka ya bawa berita buruk kayak gitu. Mungkin juga bukan berita buruk sih, itu mah lu nya aja yang subjektif dulu. Anyway, ya untuk perasaan dia saat ini, untuk perasaan terdalamnya saat ini, guru satu kalian punya Ten of Swords kayak yang tadi udah aku jelasin, kayak yang tadi udah dengan ogah-ogahan aku jelasin. Ten of Swords tuh ngomongin soal pain and agony dan relief, karena udah sampai 10, udah nggak mungkin lebih maksimal lagi dari 10 ya. Apapun penderitaan atau rasa sakit yang sedang dia rasakan, ya ini udah nggak mungkin lebih buruk lagi dari ini. Let's just put it that way ya, biar nggak terlalu pahit rasanya.
Crossing the reading adalah Nine of Wands. Nah ini mungkin ada perjuangan terakhir kayak gitu, kayak ada satu hal lagi yang harus dia lakukan. Maksudnya orang yang kamu tanyakan perasaan terdalamnya saat ini tuh, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan untuk mengakhiri masa pesakitannya, dan dia cukup keras kepala untuk tidak melakukan hal ini. Ya lucunya somehow di situ sih, kayak dia tahu dia harus melakukan hal ini untuk terbebas dari rasa sakit ini, tapi enggak deh, ya enggak, dia pengen stay in the pain a little bit longer for whatever reason. Ada kesan kalau dia masih belum pengen selesai dengan rasa sakitnya ini. Agak di luar dugaanku sebenarnya. Iya, di luar dugaan awalku. Oh ya, Ten of Swords, ada rasa sakit yang lagi klimaks-klimaksnya. Terus mungkin abis dari ini rasa sakitnya bakal selesai, terus bakal ada good news lah at least, atau feels good moments lah ini. Cuma kok dia bertahan dengan rasa sakit itu ya? Apa yang enggan dia lakukan untuk bisa keluar dari rasa sakit ini? Okay, at the root of the reading we have Hermit. 9 juga sama. Alih-alih kayak mungkin jawaban dari gimana cara dia untuk keluar dari rasa sakit ini tuh ada di luar, tapi alih-alih melihat keluar atau take action atau call someone kayak gitu. Kayak Hermit kan gak mungkin dia tiba-tiba. Hermit tuh kalau ngomongin nelpon atau ngubungin orang lain tuh dia udah paling mager, dia udah paling males. Jadi mungkin hal yang yang menghalangi dia, atau hal yang sedang menahan dia agar supaya dia bisa keluar dari rasa sakitnya saat ini ya, karena sekarang dia memilih untuk sendiri dulu. Dia milih untuk gak ngehubungin kamu dulu kayak gitu, karena dia tahu mungkin orang yang saat ini kamu tanyakan ya perasaan terdalamnya itu sebenarnya dia lagi ada masalah sama kamu. Terus sebenarnya masalahnya ini bisa cepat selesai kalau aja dia mau ngehubungin kamu, kalau aja dia mau bicara sama kamu. Tapi dianya nggak mau ngehubungin kamu duluan, makanya mager, makanya kayak seolah dia memilih untuk stay in the agony, stay in the pain. Dia bertahan dalam rasa sakit itu, alih-alih daripada harus ngehubungin kamu, mending dia agak bodoh sih sebenarnya, kayak why for whatever reason. Nggak tahu, aku senang banget kan pakai kata itu, kayak untuk alasan bodoh apapun. Tapi aku nggak bisa bilang seperti itu sih, soalnya nampaknya ini hal yang cukup serius di antara kalian. Kayaknya ada hal yang cukup serius di antara kalian yang nggak bisa aku bercandain di sini. Sorry ya kalau tadi aku pembawaannya terlalu ringan, soalnya ini kayaknya masalahnya cukup berat sih, sampai dia mutusin buat bertahan dalam rasa sakit ini, alih-alih aku nggak tahu sih dia punya masalah apa sama kamu guys. Masalahnya apa gitu, kenapa dia lebih milih buat ngilang dulu, lebih milih buat menyendiri dulu, ketimbang kalau sebenarnya kayaknya ini masalah kalau diomongin kelar deh. Kayak ada, nggak tahu ya, somehow sih aku ngerasa masalahnya ini kalau diomongin nggak akan sesakit ini. Bukan kelar sih, bisa jadi kelar tapi nggak akan sesakit ini. Maksudnya kesakitannya nggak akan berlarut-larut ini sebenarnya. Pas energinya dari sini ada Page of Swords
somehow ya kalau lihat ada Page of Swords di sini. Anyway, kalau kalian merhatiin ya 2 bulan terakhir ini aku selalu reading di sini tuh aku nggak pernah buka reverse. Jadi kalau nyari di tarot lain kan makna reverse atau makna kartu kebaliknya itu kan dihitung, cuma aku rada males gitu. Sebenarnya aku nggak suka reverse for aesthetic reason sih ya, soalnya ada deck yang bisa dilihat reverse, ada beberapa deck tapi bukan deck ini gitu. Kayak ada deck yang maknanya tuh bisa dibolak-balik, kayak ini makna reverse-nya kayak gini, makna not reverse-nya kayak gini, tapi karena for aesthetic reason gitu, deck ini nggak enak kalau dilihat ya, walaupun nggak semua deck kayak gitu ya, cuma kayak nggak bisa main aku tuh ngat visual. Kalau decknya nggak enak dilihat reverse, mending aku nggak usah cari makna reverse-nya. Nah di sini Page of Swords di sini aku ngerasa kayaknya dia Page of Swords in reverse. Di pas energi mungkin dia ada, ya karena dia page dan dia sword, kayaknya dia ada something cunning deh, kayak ada hal yang tidak dia ceritakan sepenuhnya padamu ya. If it's not straight up lying, let's say kalau dia nggak terang-terangan ngebohongin kamu ya, dia nggak nyeritain tentang satu hal, dia nggak nyeritain masalahnya secara utuh gitu, dia nggak nyeritain semuanya ke kamu. Makanya ya mungkin ini juga yang tadi aku bilang, ngerasa kalau ini kayaknya kalau masalahnya diomongin kayaknya nggak akan berlarut-larut ini. Atau mungkin ya kenapa Page of Swords di sini terus ada Ten of Swords di situ, mungkin ini soal ini kalau dia mau terus terang sama kamu sekarang gitu, masalahnya kelar sebenarnya. Oke, lagi again aku nggak begitu, aku nggak tahu sih konteksnya apa ya. Aku cuma I just read the cards. Cuma somehow narasi yang barusan aku bilang soal ada hal yang dulu dia sempet nggak terus terang ya, let's say nggak terus terang gitu, dia nggak terus terang sama kamu, terus dia sekarang malah lebih milih buat nutup diri. Bisa dari semua orang, bisa mungkin cuma dari kamu doang dia nutup dirinya, dan dia cukup keras kepala di situ, seolah dia nggak mau kasih. Kalau ngeliat di situ ada Ten of Swords, dia nggak mau ngasih kayak konklusinya gitu, kayak ada satu missing puzzle piece yang dimana ini kalau informasi ini dia kasih ke kamu, masalahnya bisa cepat selesai loh. Tapi dia kayak ngehold itu, kayak ngekeep that one last puzzle piece itu, biar apa ya, biar apanya aku nggak tahu malah. Ya Page of Swords di sini ya, let's say dia nggak terus terang kalau dia ya let's say kayak gitu. Soalnya aku berusaha untuk nggak seuzon sih, soalnya somehow ada kesan dia agak ngebohongin kamu di sini ya. Cuma aku nggak mau terlalu condong ke situ dulu ya. Menuduh seseorang berbohong tuh kadang bukan hal yang bisa kita anggap remeh. Siapa tahu dia emang nggak menceritakan semuanya aja, mungkin itu cuma half truth, nggak bener-bener bohong. Itu mungkin cuma dia belum nyeritain semuanya aja, belum tentu bohong gitu, cuma emang nggak diceritain aja semuanya. Nah kayaknya dia berhutang penjelasan lengkapnya nih ke kamu. Oke, ya kayaknya dia bohong ya Pak. Plot twist. Lucu banget ya, kayak lucu banget. Lucu dalam artian ironis gitu, kayak tadi barusan aku berusaha untuk mengadvokasi orang ini yang perasaan terdalamnya lagi kamu kepoin. Aku nggak mau bilang dia ngebohongin kamu ya, kayak gitu. Tadi tuh aku berusaha bilang kayak gitu, kayak aku nggak mau bilang kalau dia bohongin kamu. Let's say kalau dia cuma emang nggak nyeritain sepenuhnya aja ke kamu, kayak masih ada fakta yang masih dia tahan gitu. Dan ini dia cukup keras kepala, makanya bikin dia
sesakit ini karena dia nggak mau nyeritain semuanya, tapi karena ada justice crowning the reading, jadi kayaknya bohong sama kamu. Mau nggak mau sih, mau nggak mau ya, aku udah belain dia loh, aku udah belain orang ini, oke, aku udah, ya I did my part, supaya nggak suzon ke orang. Tapi kalau ngeliat justice di sini sih, ada ada kebenaran yang harus diungkap sih. Ya ini bukan lagi soal apakah dia udah cerita semuanya ke kamu atau belum. Ini kayak, soalnya justice tuh dia ketat. Ini soal benar dan salah, men. Nggak bisa yang benar mah benar, yang salah mah salah, nggak bisa dicampur adukan. Dan karena dia posisinya crowning the reading, mungkin ini soal apa ya? Ada keadilan yang terjadi di sini. Mungkin di satu sisi kalian di sini yang menuntut keadilan, di mana ya menuntut keadilan berkaitan dengan orang ini. Kayak aku nggak tahu sih, maksudnya kayaknya hubungan kalian cukup kompleks sih, kayak ya agak gimana dong, maksudnya kalian masih kepoin orang ini, masih pikirin orang ini, dan orang ini udah jelas-jelas udah bohongin kalian gitu. Dan kalian pengen tahu gimana perasaan terdalamnya. Ya, dengan kalian tahu kalau sekarang dia lagi menderita, lagi ada di posisi Ten of Swords, it's justice, right? Iya, iya itu udah cukup adil kan? Iya, kalian dengan tahu kalau apa yang dirasain sama orang yang udah bohongin kamu, sekarang orang itu lagi nggak apa ya, lagi terbebani pikirannya. Ya kalau nggak adil sih, aku nggak tahu sih istilahnya apa lagi. Future of the reading atau ada Five of Cups di sini. Aku nggak tahu, tapi somehow ya kalau lihat ada Five of Cups di sini, ada kekecewaan, ada regret. Sedikitnya aku bisa mendeduksi ya. And by mendeduksi, I mean aku bisa agak so tahu. Aku bisa agak so tahu kalau orang ini tahu, orang yang perasaan terdalamnya pengen lagi kamu kepoin ini, dia tahu kalau harusnya dia nggak melakukan itu dulu ke kamu. Ada penyesalan di situ, ada kekecewaan di situ. Dan apakah penyesalan dan kekecewaan itu bakal menghasilkan atau bakal berbuah perbaikan ke depannya? Ya, aku sih berharapnya gitu ya. Ya makanya aku bilang tadi aku so tahu. Aku sih ngarepnya karena dia udah kecewa, karena dia udah menyesal di sini ya. Ya dia belajar gitu, ada perbaikan ke depannya. Nah ini posisi kalian saat ini ada di Nine of Cups. Kalian mah sekarang happy-happy aja sebenarnya, udah gak mikirin orang ini. Lucu banget gitu kayak. Mungkin kenapa? Ya mungkin salah satunya kenapa dari tadi aku membaca readingan ini, walaupun apa ya, somehow aku bisa ngerasain penyesalan ya, aku bisa ngerasain kekecewaannya di sini. Kayak perasaan dimana harusnya aku nggak bohongin dulu kamu. Harusnya aku nggak bohongin kamu dulu tuh. I mean di 6 kartu pertama itu sangat kentara gitu, tapi aku nggak mau atau aku nggak terlalu nganggep itu hal yang serius. I mean aku bisa berempati dengan penyesalan orang ini yang lagi kamu kepoin. Cuma to some degree I think they deserve it. Jadi dan agak kompleks gitu kalau diuraikan. Aku nggak bisa terlalu komit, makanya dari tadi aku nggak bikin storyline apapun selain apa yang tadi aku present, kayak narasi yang aku bilang soal apa sih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kartu di sini. Soalnya narasinya udah sampai di situ, kayak itu nggak aku apply atau nggak aku aplikasikan ke dalam storyline apapun lagi.
Ya, jadi apa sih, penjabarannya bakal balik lagi ke kalian soal apa yang orang ini rasakan. Dan apa yang orang ini rasakan saat ini gitu, deep down, soal perasaan orang ini terdalam saat ini tuh, mungkin itu yang apa ya, yang agak sulit. Nggak, maksudnya soalnya Nine of Cups di sini dia bentrok sekali dengan apa yang terjadi di spread sebelumnya. Oke, ini aku jelas-jelas sedang berkonflik. Apakah aku harus berempati terhadap orang ini atau enggak gitu. Soalnya dari tadi apa sih, 2 3 3 4 kartu awal aku berusaha untuk mengadvokasi orang ini kalau mungkin dia nggak sepenuhnya salah, mungkin dia ya kayak yang tadi ku bilang, mungkin dia nggak bohongin kamu, cuma emang dia belum ceritain cerita lengkapnya aja buat kamu. Tapi kan kayaknya nggak begitu. Kayak aku makin sulit buat ngebelain orang ini. Dan posisi kalian juga nampak cukup bahagia di sini ngelihat dengan kehidupan kamu. Iya, nggak mesti kalian tahu soal, dan kayaknya nggak harus juga sih kalian tahu soal perasaan orang ini saat ini. Toh toh sebenarnya kalian juga udah happy dengan hidup kalian. Kayak kalian bisa, apapun yang orang ini lakukan ke kalian, kebohongan apapun yang orang ini sudah berikan kepada kalian, ya it's something in the past somehow, bukan hal yang udah bikin kalian pusing lagi. Kayak personally kalian udah cukup happy dengan hidup kalian saat ini. Jadi ngapain kalian buka readingan ini, Geruset? Kayak agak aneh bukan? Iya gak sih? Kayak hidup kalian sekarang udah happy, terus ngapain kalian masih mikirin orang yang udah bikin kalian kecewa, orang yang udah bohongin kalian? Orang ini siapanya kalian, by the way? Ayo ngaku, orang ini siapanya kalian? Aduh, anjir, itu hal yang dari tadi aku ngerasa kontradiktif dari bukaan kartu sejauh ini. Ya aku sih yang aku tangkap sih kayaknya orangnya cukup dekat sih, at least sampai kalian masih pengen kepo, masih pengen tahu. Ya, lingkungan sekitar kalian ada emperor, kalian ada apapun kebohongan yang orang ini berikan ke kamu, apapun kerusakan yang sudah dia timbulkan di hidup kamu, rasanya di titik ini kamu udah bangkit, udah bisa mengambil alih lagi apapun yang sudah dia ambil. Kayak emperor di sini, apalagi dia ada di environment, ada di kondisi lingkungan saat ini. Kalau ngebohongnya ini konteksnya dia merugikan secara finansial gitu, ada kerugian ekonomi yang terlibat, uangnya udah keganti sama ya, kayak kerugian finansialnya udah keganti, udah ketutup, makanya kalian happy, hahaha. Dan orang ini dia Ten of Swords, terus ada Justice di sini, kurang puitis gimana coba ya, kurang puitis gimana kalian grup 1? Hopes and Fear-nya ada Hierophant, ada Fate, apakah keadilan yang terjadi saat ini, soalnya dua-duanya sama di Hopes and Fear, adalah hal yang sudah kalian doakan sejak dulu, sejak jauh-jauh hari. I mean, 3 arkana yang muncul di readingan ya, di bukan kartu sejauh ini adalah 3 major arkana yang cukup kuat. Maksudnya kalau pada akhirnya ada keadilan yang terjadi di sini, aku bisa yakin kalau keadilan ini adalah hal yang sudah kalian usahakan, sudah kalian doakan ya, bukan sumpahin. Beda, ini gak kayak kalian nyumpahin orang yang udah nyakitin kalian sih. Soalnya approach-nya atau pendekatannya di sini adalah kalian lebih berserah atas keadaan apapun yang sudah menimpa kalian di masa lalu. Makanya keadilan apapun yang terjadi saat ini adalah hasil dari karma yang sudah terjadi. Ya udah, emang udah karmanya begitu, gimana dong?
Dan ya kapan ya aku pernah bilang soal apa ya, ya kalau kalau dulu, kalau karma tuh bukan kamu ditipu 10 juta terus uh, ya karma tuh bukan kamu ditipu 10 juta terus begitu karmanya udah dibikin balance 10 jutanya kamu tuh bakal kembali. Nggak cuma itu. Karma tuh kalau kamu ditipu 10 juta, ya begitu karmanya diseimbangkan kembali gitu ya, kamu bakal dapat 10 juta kamu kembali, dan orang yang udah ngambil ini bakal kehilangan 10 jutanya kayak gitu. Kayak it's something about justice. Ya kalau disederhanakan ya, walaupun ada banyak hal kompleks yang terjadi di situ. Kalau disederhanakan tuh ini nggak cuma kamu yang naik, tapi dianya juga bakal turun. It's something about karma. Kayaknya dulu aku sempat bahas di mana ya? Dan outcome-nya ada King of Coins ini, kalian yang ada di posisi abundance yang tadi kayak aku bilang. Ya, tadi aku pakai analogi percuanan terus dapatnya King of Coins. Lucu banget gak sih kayak? Lucu dalam artian ironis ya. Ini bukan lucu untuk ditertawakan. Ya, tolong, ya selera humorku emang rada-rada twisted. Jadi kalau aku ketawa nggak berarti aku ngetawain orang ini atau ngetawain keadaan ini. Kayak somehow apa ya, the way I cope with something emotionally intricate. Ya, aku bilang ini emotionally intricate soalnya kayak itu hal yang paling sulit buat aku terjemahin atau buat aku mengerti adalah emotional state atau kondisi emosional seseorang. Jadi kadang aku kalau ngelihat, ya makanya tadi aku berusaha untuk bikin ini jadi lebih ringan. Padahal enggak, ini berat. Ini ada banyak hal yang terjadi kayak kehidupan kalian tuh affected atau ya affected deeply gitu. Kayak ada hubungan yang ada karma cukup kompleks yang terjadi antara kalian, dan itu mengharuskan kalian untuk ada di posisi sekarang ini gitu. Kayak keadilan yang pada akhirnya terjadi saat ini di antara kalian tuh bukan hasil dari hal yang mudah. Kecewanya kalian dulu dan kecewanya dia saat ini tuh kayaknya, wah ini udah pahit banget gitu. Kayak kalau ngeliat ada Nine of Cups di sini sama Emperor di sini, somehow ini ya kayak posisi ini kalau kita interpret reverse, bukan kartunya reverse ya, kayak Ten of Swords sama Nine of One di sini, kalau diinterpretasikan dari sudut pandang kalian juga dulu sempat ada di posisi ini. Kayak kalian ngerasa sakitnya, kalian ngerasa kayak kalian ngerasa sakit, tapi kalian enggan beranjak dari posisi itu soalnya kalian masih mengharapkan ada Nine of One di sini. Kalian mengharapkan orang ini juga sadar, akhirnya bisa introspeksi soal keadaan, soal apa yang udah dia lakuin ke kamu. Dan kalian berharap ada satu penjelasan, ada satu konklusi. Kayak ceritanya belum lengkap, tapi kalian masih mencari that missing puzzle piece itu. Kalian mencari keadilan itu supaya kalian bisa keluar dari posisi kecewa ini. Tapi itu kalian yang dulu. Kalian udah ngelewatin ini. Sekarang giliran dia ngelewatin ini. Kalian sekarang udah di sini. Ini ya cukup kompleks, makanya aku bilang. Walaupun temanya tadi aku bilang kayak perasaan terdalamnya saat ini. Ya perasaan terdalamnya saat ini yang adalah perasaan terdalamnya kamu dulu pada orang ini. Bisa jadi ya. Bisa jadi adalah perasaan terdalamnya dulu kamu pada orang ini, dan dia ngalamin itu sekarang. Dan inilah justice, kayak justice, fate, and emperor. Jadi bunyinya seperti itu ya.
aku aku minta maaf yang sedalam-dalamnya kalau pembawaanku tadi agak cengengesan. Aku nggak mendownplay atau aku nggak meremehkan masalah yang sedang atau yang telah kalian alami di sini. Ini berat, aku tahu. Mungkin cara penyampaianku atau cara aku untuk menghadapi permasalahan yang berat emotionally kayak gini, ngadapin kecewa kayak gini masih banyak PR. Jadi untuk itu aku benar-benar minta maaf kalau kesannya tadi aku bawainnya cengengesan. Seriously, it's just how I cope, dan aku masih berusaha untuk memperbaiki sisi itu. But anyway, grup 1, terlepas dari yang tadi gue bilang soal perasaan terdalamnya saat ini, yang sedang kalian alami saat ini, itu ini karma, ini justice. Jadi please take it. Nah, tapi karena ada emperor di sini, aku yakin kalian cukup bijak untuk menyikapi ini. Bohong kalau aku bilang hal yang terjadi sama kalian ini nggak mengubah apapun di hidup kalian. Bohong. Apalagi kalau kalian nggak jadi lebih bijak setelah ngelewatin ini, ya bohong banget sih. Aku yakin pelajaran hidupnya yang udah kalian dapat lewat orang ini besar sekali. Jadi ya aku speechless. Ya, grup 1, terima kasih untuk waktunya. Ya, sekali lagi aku mohon maaf atas segala keterbatasanku di grup kalian ini. Aku sadar sih aku harusnya bisa ngebawain grup ini dengan lebih baik sih. But anyway, terima kasih banget untuk waktunya. Grup 1, selamat malam. Have a good night. Ya, hello and welcome grup 2. Ya, untuk tema bacaan tarot kita malam ini, perasaan terdalamnya saat ini. Ya, ini untuk kalian yang kepo. Sebenarnya ada yang lagi aku kepoin sih. Ya, nggak cuma kalian. Ya, to be honest, sebenarnya sebelum mulai recording ini ya, sebelum mulai sesi recording ini dengan tema perasaan terdalamnya saat ini, aku juga nontonin pick a card tarot yang temanya serupa. Ya, let's be honest. Jadi ya, aku juga kepo sih, makanya aku malam ini temanya apa ya? Bentar, barusan aku habis nonton video tarot ini di YouTube. Kenapa nggak pakai tema yang sama aja? Itu brilian. Anyway, grup 2 kalian di sini punya Arcana Zero, ada The Fool. Ini bisa jadi orang ini, tapi mungkin ini bisa juga jadi kalian yang kalian nggak tahu apa-apa soal apa yang orang ini rasakan saat ini. Ya, atau mungkin orang ini yang nggak tahu apa-apa soal apa yang dia rasakin, apa yang sedang dia rasakan terhadap kamu saat ini. Bisa jadi kan, jangan-jangan dia juga kepo sama kalian. Bisa jadi. Cuma kalau ngelihat The Pool di sini sih, ada banyak hal yang nggak kalian tahu satu sama lain kayaknya. Kayak ini mungkin secara personal kalian belum begitu saling mengenal satu sama lain. Kayak kalaupun kenal, kalian cuma kenal seragamnya doang, ngerti gak sih? Kayak cuma kenal shit, analoginya kok jadi vulgar. Enggak. Ngerti gak sih? Kayak cuma tahu nama, atau cuma tahu kerjaannya, atau cuma tahu dia ada di bagian mana, kayak gitu. Belum saling mengenal satu sama lain sedekat itu. Ya, mari kita tidak sial. Ya, soalnya
Dan dengan apa sih, dan yang belum kenal ini ada kesan kalau kalian ingin kenal lebih jauh. Mungkin itu juga alasan kenapa kalian berakhir di grup ini. Kenapa kalian berakhir di pilih kartu tarot ini dengan di tema ini dan di grup ini. Soalnya kalian ingin lebih mengenal satu sama lain somehow. Crossing the reading, kalian punya Seven of Coins. Ini aku makin yakin atau aku makin percaya kalau kalian mungkin kenal di tempat kerja, atau kalian hubungannya so far adalah hubungan yang kalau nggak profesional mungkin transaksional kayak gitu. Iya, somehow transaksional tuh ya let's say yang lagi kalian kepoin tuh adalah kasir kasir Indomaret yang kalian taksir sejak cukup lama kayak gitu. Ya kadang kadang aku gitu sih, kayak ada Indomaret depan komplek itu ya, soalnya apa ya, kalau ngeliat The Fool di situ mungkin pertemuan apa sih, kalau ngeliat The Fool terus ditutupin sama Seven of Coins, mungkin ini kalian ketemunya udah cukup, maksudnya kalian taunya cukup lama, ketemunya cukup sering, tapi ya udah kalian nggak kenal lebih jauh dari itu. Jadi ya itu, kalau nggak transaksional ya profesional. Aku nggak nemu ada opsi lain buat mendeskripsikan hal ini, dua kartu ini. Oke. Root of the reading kita punya Seven of Swords, ada 7 ketemu 7, tapi 7-nya di sini 7 sword. Di sini kalian kah yang agak curi-curi? Ya somehow aku ngerasa ada kesan kalau kalian pengen curi-curi kenal. Jadi kalian pengen lebih dekat, atau mungkin orang ini yang ngedeketin kamu, yang caranya kayak tahu nggak sih, kayak tiba-tiba dia nge-DM kamu atau tiba-tiba dia nge-WhatsApp kamu, terus kamu mikir kayak, bentar, kok dia tahu nomorku dari mana ya? Iya kayak gitu, kayak somehow ada kesan kayak gitu. Kalian ingin tahu satu sama lain, tapi caranya nggak selalu jujur. Ya kadang ada lewat jalan belakangnya gitu. Ya, ini teman gue yang cepu siapa coba? Iya kayak gitu. Ya kalau dia kasir Indomaret sih, dan lu pernah isi pulsa di tempatnya dia, ya harusnya dia tahu. Apalagi kalau lu sering isi kuotanya di situ, iya nggak sih Del? Iya juga sih. Shit. Ya sih, itu agak lucu ya. Iya. Bentar. Kok dia tahu nomorku dari mana? Tiba-tiba nge-WA. Ya juga ya, kan Neng dari saban bulan isi kuotanya di dia mulu. Ya wajar kalau dia tahu. Gak sih, itu cuma ya itu nggak harus begitulah, itu aku gimmick. Ya itu aku gimmick lah. Ada sebenarnya ada Ace of One, ada gejolak yang luar biasa di antara kalian. Iya, ini enggak sih, mungkin lebih dari dia sih kayak. Ya dari tadi aku bilang dari kalian spesifiknya adalah kalian yang nonton reading ini, atau kalian di sini adalah grup 2, tapi kayaknya ini orang yang sedang kalian kepoin deh. Makin kesini aku makin dapet kesan yang kuat kalau iya, kayaknya orang yang lagi kalian kepoin deh ini. Kayak ya ada Ace of One, terus ada Seven of Swords, Seven of Coins, ada The Fool. Mungkin orang yang lagi kalian kepoin saat ini adalah orang yang ingin tahu lebih jauh, atau ingin kenal lebih jauh soal kalian. Iya, dan dia tuh taunya kamu udah lama, kalian interaksinya udah lama, tapi masih sifatnya kalau nggak profesional ya transaksional kayak gitu. Apakah teman kerja kayak gitu?
Ya kayaknya lebih make sense teman kerja sih, kayak lu doang yang naksir kasir Indomaret udah. Iya, tolong jangan dipukul rata semua orang harus 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 kayak gitu ya. Ya, mungkin teman kerja, terus akhirnya apa sih, akhirnya dia nge-approach kamu duluan, dan caranya nggak kamu expect, caranya mungkin rada 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 curi-curi gitu, kayak dia dapat nomor kamu, nanya teman-teman kamu kah, nggak langsung tanya ke kamu, atau hmm, iya, ya seven of swords sih, somehow cara dia buat deketin kamu nggak selalu jujur, kayak let's say gitu deh. Dan kenapa dia sampai mau sejauh itu gitu upayanya, sampai harus menempuh jalan yang tidak selalu jujur ya, mungkin karena dia kepengen itu buat kenal sama kamu. Ya dia ya once-nya masih di ace gitu, jadi kayak belum sampai di four of one yang dia bener-bener pengen komit di kamu. Dia masih apa ya, dia masih crush kali, tau masih crush, masih naksir gitu, masih ya masih di level gebetan kali ya, masih di level ngekepoin gebetan kali, belum serius four of one, atau belum seintens eight of one. Oke. Crowning reading kita punya Queen of Coins. Queen of Coins, Queen of Coins. Aku nggak tahu kenapa ada Queen of Coins di sini, bentar. Why? I mean, is it something, kayak kalau ngeliat Queen of Coins di sini mungkin dia, kalau konteksnya kerjaan, dia ada di apa ya, jabatan atau posisi yang cukup stabil ya, atau mungkin ya somehow ya Queen of Coins tuh karena dia Queens dan material things, ini juga menvalidasi narasi aku yang soal kasir Indomaret. Soalnya kasir Indomaret kerjaannya megang duit ya, gimmick hari-hari ngegimmick. Aku nggak tahu sih, aku rada mengeluhkan itu. Cuma somehow sih ngelihat apa ya, kalau overall mood atau ya mood grup 2, moodnya kalian dengan ini somehow moodnya cukup apa ya, cukup positif gitu, cukup baik, makanya aku bawainnya bisa lebih playful. Dan aku playfulnya unapologetically kayak gitu. Aku nggak harus ngerasa kagok, atau aku nggak harus ngerasa ragu buat ngebawa ini dengan cara yang lebih fun kayak gitu. Kayak di grup ini aku gimmick mulu. Dan kalau aku harus ya, ini di luar apa ya, konteksnya di luar spread ini sih. Kalau aku nggak tahu, tapi kebanyakan bacaan tarot yang aku temuin, apalagi di skema tarot Indonesia, kenapa kalian bawain tarot seserius itu gitu? Kayak why so serius? Nggak tahu ya, maksudnya di luar juga mungkin serius itu. Cuma ini mungkin karena aku tuh masuk aku tuh belajar tarot tuh bukan nggak bener-bener kayak belajar tarot yang spiritual banget kayak gitu. Kayak mungkin di sebelumnya kalian mungkin di sebelumnya kalian pernah tahu, atau aku pernah cerita ke kalian soal aku tuh belajar tarot tuh dari card game, literally dari card game terakhir yang aku mainin, dan sampai sekarang masih aku tonton tuh Magic the Gathering. Aku udah nggak punya waktu buat main nih. Kayak tiap aku ada satu decknya rada memes gitu, rada jeng, tapi aku kalau itu aku pakai itu nggak buat menang, aku buat have fun doang. Iya, aku karena
berasal dari situ. Dan sebelumnya aku stream card game dan bawainnya cukup gimmick. Serius man, kalau bawain card game terlalu terlalu intuit gitu. Kalau nggak ada gimmicknya kadang aku bingung gitu. Kayak orang hiburannya apa, coba liatin orang nontonin orang main kartu kayak gitu. I mean kalau balik ke situ ya, balik ke situ, orang hiburannya apa, nontonin aku main kartu kayak gitu. Soalnya somehow yang aku rasain waktu bikin konten tarot reading sama streaming Magic the Gathering, feel-nya sama sih. Maksudnya ya reading the card, explaining the card kayak gitu. Cuma di sini kalau ya setelah 2 bulan, aku ada jalan 2 bulan lebih mungkin bikin konten di YouTube soal ini, ada hal yang ada hal yang aku cukup kaget. Soalnya ternyata kalian take it seserius itu ya, apalagi dari komen yang aku baca di beberapa upload sebelumnya, ada yang cukup take it seriously. I mean mungkin penjelasanku atau narasi yang ku bawain di tiap bacaan kartunya mungkin itu hit something in your subconscious. Ya terlalu teknis, in your psyche, sama terlalu teknis. Mungkin apa yang aku jelasin dari kartu yang ku lihat di sini meninggalkan kesan tertentu di kalian. Dan itu nggak selalu itu yang bikin aku agak ragu kalau harus bawain readingan tarot yang sifatnya terlalu berat atau terlalu menyakitkan. Soalnya ya itu dia kenapa tadi aku bilang kayak sampai di grup 2 ini aku bisa lebih enjoy bawainnya. Soalnya kalau nggak gitu aku ada opsi untuk mulligan. Maksudnya mulligan tuh kayak aku bisa shuffle ulang terus bikin spread ulang, segampang itu. Kayak spread ini bisa diganti segampang itu loh. Aku nggak harus komit dengan aku bikin spread terus ngeliat kartu awalnya, terus aku ngeliat anjir ini berat nih kampret. Aku nggak harus komit dengan itu, aku bisa mulligan ya, atau itu istilah magic sih. Aku bisa susun ulang kartunya, aku bisa shuffle lagi terus susun ulang, gampang. Aku menghindari readingan yang terlalu menyakitkan seperti itu. Nah syukurnya grup 2 aku so far sih aku nggak ngeliat ada tendensi ke arah itu. Jadi terima kasih untuk waktunya udah ngedengerin aku ngeren ya 5 menit terakhir. Gak penting sih sebenarnya, cuma ya mungkin sedikit behind the scene atau behind the thought. Iya, apa yang thought proses kenapa aku melakukan hal tertentu. Aku ngebaca kartu tarot, prosesnya sama kayak aku ngebaca ability atau efek dari kartu yang aku baca di kartu card game Magic the Gathering, terutama kayak interaksi tiap kartunya. Ya balik ke reading kalian grup 2. Oke, di future energinya kalian punya Wheel of Fortune. Bakal ada divine timing ya. Bakal ada timing yang klik di mana kalian bakal ketemu di sini. Aku nggak tahu tapi somewhere near. Tapi karena itu Wheel of Fortune kayaknya lebih ke divine timing yang nggak bisa terlalu dipaksakan deh kayak gitu. Ya di sini sih aku nggak tahu ya. Cuma Path of the Dove di sini ini energi orang itu sih harusnya. Iya. Walaupun tadi aku udah berusaha bikin ini jadi ya ini bisa vice versa, ini bisa energi kalian, tapi interpretasi yang aku ambil ini posisi dia. Soalnya kan pertanyaannya perasaan terdalamnya saat ini ya dia gitu, bukan kalian. Itu spesifik ya, biasanya kalau ngebaca soal kalian ada di ini. Ada di Path of the Serpent-nya. Dan mungkin kalau ngeliat ada Wheel of Fortune di sini, apalagi di support sama Queen of Coins di sini, mungkin si approach pertama atau orang yang bakal ngedeketin pertamanya justru dari orang ini. Kayak yang tadi ku bilang, kayak dia tiba-tiba nge-WA padahal kalian
nggak pernah ngasih nomor kalian ke orang ini, tapi dia tiba-tiba muncul gitu di DM atau dimanapun gitu di sosmed. Kok dia tiba-tiba muncul ya kayak gitu? Kayak timingnya atau ya inisiatifnya bakal muncul dari dia. Dan somehow sih Wheel of Fortune di sini ya kayak, iya bener, kayak apa ya, kayak divine timing. Bisa jadi dia sendiri nggak merencanakan itu bakal terjadi, terus seolah-olah timingnya terjadi begitu saja gitu. Kayak ini bukan hal yang dia rencanakan, tapi tiba-tiba dia kayak, ya udahlah bodo amat gitu, tiba-tiba langsung di telepon, atau tiba-tiba ya kayak sebelumnya dia udah nyari tahu soal kamu, ya mungkin di belakang kamu ya dia udah cari tahu sana sini soal kamu, cuma dia masih nyari timingnya gitu, walaupun udah siap gitu, kayak walaupun mungkin kalau ngelihat ada Queen of Coins di apa ya, di crowning the reading atau di hopes and fear-nya. Nggak ada hopes and fear tuh ntar di konteksnya ke sini. I mean, uh, aku nggak ngelihat ada red flag ya, itu yang tadi, itu yang berusaha aku ingin sampaikan tuh, aku nggak ngelihat ada red flag di hubungan, aku nggak ngelihat ada red flag di orang ini sih, selain ini ya, nggak, ini red tapi dia red card bukan red flag, ya gimmick lagi dalam. Dan Ace of One sih bisa jadi red flag mungkin soalnya, dan ya, dan Seven of Swords juga bisa sih sebenarnya. Kalau udah waktunya dia approach kamu, kalau udah waktunya dia datang ke kamu, mungkin gimana cara kamu menyikapinya gitu kali ya. Soalnya tadi pertanyaan gimana cara kamu menyikapi orang ini kalau dia nanti bakal ngedeketin kamu gitu, bakal datang ke kamu, itu hal yang aku masih nggak tahu gimana cara nyikapinnya sih. I mean, mungkin kalian sendiri juga bingung kali kalau tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia deketin kamu, tiba-tiba dia menginisiasi sebuah komunikasi di antara kalian. Soalnya kalau ngelihat dari luar sih, kalian emang tahu udah lama, cuma kalian nggak sekenal itu. Kayak bingung juga ntar ngobrolnya gimana, ya nggak sih? Iya, yeah, kalau ngeliat ada Queen of Coins di sini, mungkin dari obrolannya itu bakal berujung kayak janjian, ntar jalan kemana yuk, terus kamu bisa cukup terkesan dengan cara dia memperlakukan kamu, kayak kalau apa ya, kalau pada akhirnya kamu nyaman sama orang ini, ya itu nggak akan terlalu mengejutkan juga sih. Cuma aku pikir yang harus diadres mungkin adalah Seven of Swords-nya di sini sih. Kayak sejauh mana dia mau terus terang sama kamu, sejauh mana ya dia mau jujur, kayak dia mau deketin kamu, dia mau kenal lebih jauh soal kamu, tapi dan dia ada hasrat itu ada gitu, kayak passionnya ada deh, bukan passion, namanya compassion atau apa ya, kayak gejolaknya ada gitu, cuma ini niatnya kemana ya. Harapannya sih niatnya juga Queen of Swords ya. Harapannya ada longevity, ada prospek jangka panjang di situ. Makanya hopes and fear kan. Oke, posisi kalian atau ya questioner ada 9 of One di sini, kalian nunggu. Aku nunggu guys, nunggu. Ya itu dari Alexandria, video klipnya Peter Pan, menunggu pagi. Aku nunggu guys, nunggu. Kalau dilanjutin jadi nggak nyambung sama konteksnya, jadi nggak usah. Dan Hermit, lucu banget ya, kalian sampai bertapa bersemedi demi. Ya mungkin ini alasan juga kenapa kalian akhirnya berakhir di grup 2 ini. Soalnya kalian ada di fase semedi, kayak orang ini sebenarnya apa sih maunya, kayak gitu. Kayak kalian bertapa gitu, ingin tahu apa yang orang ini rasakan sebenarnya soal kalian. Aduh, wajar, lucu banget. Iya, kayak bisa ironis begitu ya. Kayak kalian di sini nunggu, dan kalian di sini ada apa ya? Ada
kalian introspeksi kali. Introspeksi dalam artian kayak bertapa atau bersemedi, kayak aduh aku nggak tahu sih, cuma kayak iya bertapa bersemedi atau kepoin dia lewat lewat bacaan tarot kayak gini ya, lewat lewat pick a card, lewat pilih kartu tarot ya. Nggak tahu sih, kepoin orang lewat tarot bisa kehitung sebagai bersemedi nggak sih? Ya I mean kalau yang kalian harapkan adalah divine guidance ya, kayak kalian berharap ada bimbingan dari apa ya, ada bimbingan ilahi di situ. Aku coba nyari religion netral istilahnya, kayak kalau kalian berusaha nyari wahyu atau nyari hidayah kayak gitu. Mungkin salah satunya itu sih. Bisa juga kalau tadi nih, kalau kalian mulai mulai ngerasa ada hal yang nggak terlalu klik gitu, kalau ada hal yang kayak kamu tahu nomor aku dari mana kayak gitu, atau maksud kamu deketin aku apa kayak gitu. Selain pada akhirnya bisa kalian tanyakan langsung ke orangnya, pertanyaan itu bisa kalian kontemplasikan dulu dengan diri kalian. Kayak kalau perlu dibawa istikharah deh. Iya biar pasti. Maksudnya kan kita nggak tahu ya maksud orang deketin kita apa. Siapa tahu maksudnya nggak selalu baik, atau even kalaupun maksudnya baik, siapa tahu mungkin caranya yang bahkan nggak baik. Jadi kalau pada akhirnya kalau misalnya kamu yakin cara maksudnya baik gitu dia deketin kalian, ya doakanlah supaya caranya juga baik kayak gitu. Dan kalaupun dia udah ngedeketin kalian dengan cara yang baik, ya doakanlah supaya maksudnya juga baik. Iya, somehow ya ngelihat Hermit sama Wheel of Fortune di sini kayak divine intervention, atau kayak ada banyak. Ini kayaknya bakal ada banyak divine intervention. Aku masih nggak tahu diksi Indonesianya apa. Pokoknya kayak ada banyak intervensi dari divine tuh, banyak campur tangan ilahi. Iya, bagus sekali ya Google Translate. Iya, bakal banyak campur tangan yang sifatnya di luar kapasitas manusia sih di sini. Iya. Kayak mungkin karena itu juga kamu ngerasa ada hal yang kayak tadi aku bilang, kamu tahu kamu dapat nomorku dari mana kayak gitu, atau kamu bisa tahu ini dari mana ya. Mungkin salah satunya itu kayak dia tahu soal kamu juga, mungkin karena dia udah ngelewatin fase ini gitu ya. Ini hal yang selalu aku ya, kalau bikin readingan soal dua orang tuh pasti bakal mau nggak mau bakal vice versa. Mungkin dia tahu nomor kamu karena dia bertapa dulu kali, bersemedi dulu. Orang mah ya bertapa tuh nyari nomor togel, cuma nyari nomor kalian. Lucu banget gak sih? Oke, di Hopes and Fear kalian punya Two of One. Ini kalian yang bakal memutuskan sendiri, bakal dibawa kemana hubungan kamu dan orang ini. Yang jelas dia punya keinginan untuk bersama kalian. Dia to some degree punya kapasitas, dia cukup bisa bikin kalian nyaman. Dia juga, apalagi kalau ngelihat kayak ada Seven of Coins itu nutupin the Fool. Walaupun baru kenal, tapi walaupun dia orang baru di hidup kalian, tapi kalian udah kenal cukup lama. Jadi pada akhirnya keputusannya balik lagi ke kalian, mau dibawa kemana hubungannya dengan orang ini. Soalnya ya dianya sendiri udah ada rasa sama kalian, terus kalian nyikapinnya gimana? Ya outcome-nya ini kalian ada Ten of One. Somehow sih kalau ngeliat ada Nine of One di sini dan ada Ten of One di sini, aku nggak ngelihat Ten of One di sini sebagai beban sih. Mungkin
mungkin bakal jadi beban juga, soalnya perasaan perasaan orang bisa jadi beban juga kan kalau ya mungkin begitu apa ya, begitu kamu kenal, begitu kalian ngobrol, ada saatnya dimana kalian tahu kalau ternyata perasaan orang ini sebesar ini ya sama kalian, terus kalian jadi terbebani atau jadi ngerasa kayak aduh jangan, harus secepat ini ya kayak gitu, kayak kayak apa ya, kayak baru kenal gitu, kalian sendiri baru kenal, kalian udah tahu satu sama lain cukup lama, tapi buat ngobrol kayak ini kayak baru kenal kehitungannya. Jadi bakal agak kaget kalau ternyata kalian tahu dia punya perasaan sebesar itu buat kalian. Jadi ya bakal agak terbebani. Mungkin ya bisa jadi. Cuma karena di bawahnya ada Nine of Wands juga, itu bisa jadi kayak ada momen akhirnya. Ada momen akhirnya kamu tahu, atau akhirnya semuanya clear gitu. Mungkin atau akhirnya perasaan kalian juga terjawab. Ya dari tadi aku nggak coba cari tahu soal itu. Ya, ya dari tadi aku sangat fokus dengan pertanyaan apa yang orang ini rasakan soal perasaan terdalamnya saat ini. Cuma kalau ngelihat dari perasaan terdalamnya kalian saat ini tuh kayak penantian yang akhirnya bertemu. Kayak penantian yang akhirnya bertemu, kalian udah cukup lama dengan, iya, aku tuh nunggu, ya itu Alexandria. Kalian udah nunggu sangat lama untuk momen ini. Walaupun pada akhirnya kalian sendiri yang memutuskan mau dibawa kemana hubungan ini, tapi ini hubungan atau ini pertemuan yang udah kalian nantikan sangat lama. Jadi ya balik lagi ke kalian sih, grup 2 mau dibawa kemana ini. So far sih karena di sini banyak wands, ada Ace of Wands sama Two of Wands, ada Nine of Wands sama Ten of Wands. Somehow ini kayak saut-sautan gitu. Jadi ada gejolak yang sangat besar di antara kalian. Ya di situ ada Seven of Coins sama Queen of Coins, jadi agak grounded. Cuma dan di sini nggak ada cup somehow. Ya, jadi pertemuan kalian mungkin bakal banyak passionnya. Mungkin begitu passionnya udah selesai, begitu semua gejolak itu sudah mereda, mungkin di situ baru kalian bisa lebih terbuka soal perasaan satu sama lain. Soalnya aku nggak ngerasa kayak lihat di Two of Wands di sini kayak pintu yang satu merah terus pintu yang satu biru, kayak aku ngerasa kedekatan, ya apa sih, kayak kalian klik secara passion, kayak hasratnya ada, iya, cuma bukan itu yang akhirnya bikin hubungan langgeng. Yang bikin hubungan langgeng ya salah satunya ya trust. Kalian bisa nyaman satu sama lain dan ada kedekatan emosional di antara kalian. Somehow itu yang belum aku lihat di sini. Jadi kedepannya sih aku harap kalian ya setelah semua gejolak ini mereda, ya setelah kalian udah ngelewatin fase ya first to third date, mungkin kayak udah ngedate pertama sampai ketiga gitu, begitu semua gejolaknya mereda, kalian bisa lebih saling terbuka secara emosional ke satu sama lain. Dari situ juga mungkin kamu bakal tahu curang-curangnya dia buat ngedeketin kamu tuh gimana, atau dia juga akhirnya bisa tahu kalau ternyata kamu udah menantikan pertemuan ini cukup lama kayak gitu. Dan dia bisa, di situ kalian bisa lebih ketemu sih. Jadi biarkan gejolaknya mereda dulu, biar kalian bisa lebih dekat secara emosional. Oke, grup 2. Ya. Lumayan tuh ya. Yang tadinya cuma kepoin perasaan terdalamnya, akhirnya dapat wejangan, tidak menduga kan, sama sih, aku juga nggak menduga.
Udah grup 2, selamat malam, have a good night. Iya, halo grup 3. Buat tema bacaan tarot kita malam ini, perasaan terdalamnya saat ini. Perasaan terdalamnya saat ini. Dari tadi nih ya, aku ngomongin perasaan terdalamnya, tapi yang muncul kartunya short lagi. Kenapa coba? Iya, yang jelas nih ya, kalian grup 3 kalian ada King of Swords di sini. Aku nggak tahu apa yang dia rasain, tapi yang jelas dia lagi mikirin kamu. Ya, let's just put it that way. Kayak yang dia rasain sih, dia yang jelas sih dia mikirin kamu ya. Aku nggak tahu nih kayak yang dia rasain soal kamu gimana, Emen. Agak sulit sih. King of Swords tuh udah sangat logis dan rasional, men. Dia kayak apa sih, head over the heart gitu. Apa sih head over the kayak. Jadi dia nggak kebawa, dia nggak baper, men. King of Swords tuh, iya, dia nggak baper, dia nggak kebawa perasaan. Dia bisa dia bisa ngelihat segala sesuatunya dari dengan sangat clear. Kayak apapun yang dia rasakan ya, dia udah clear sih soal itu. Kayak udah nggak perlu udah nggak ada kontradiksi lagi gitu kan. Ya, aku nggak tahu sih, itu somehow tidak menjelaskan. Kayak aku nggak bisa, ya ini siapa coba. Ya itu, ini siapa coba ya yang lagi, ya yang perasaan terdalamnya lagi kamu kepoin tuh. Oke, terus crossing King of Swords kita punya Six of Coin. Six of Coin tuh soal timbal balik yang setara. Karena dia crossing King of Swords, apakah oke, kayaknya aku nggak yakin sih. Cuma apa dia nggak bisa, ya mungkin di titik ini ya, perasaan terdalamnya saat ini, mungkin dia udah clear atau dia udah cukup jelas soal fakta kalau orang ini nggak bisa ngasih apa yang sepantasnya kamu dapatkan. Ya mungkin gitu. Kayak somehow, tapi aku nggak ngerasa ada lag juga sih. Soalnya iya, yang orang ini rasain ya, ada King of Swords sama Six of Coin adalah ya soal kamu, adalah kamu pantas dapetin yang setara. Kamu pantas dapetin yang setara dengan apa yang udah kamu berikan, kayak gitu. Ya dia mengerti itu, dia paham itu. Root of the readingnya gitu punya Seven of Coins. Seven of Coins tuh soal jangka panjang, soal bercocok tanam ya. Anyway, yeah. Aduh, aku should I commit to that storyline? Jadi kayak apa ya, kayak somehow ada perasaan dimana dia pengen pengen payback karena dia nggak bisa ngebales kebaikan kamu ya, gampangnya gitu kali. Dia ngerasa belum bisa ngebales kebaikan kamu, makanya dia pengen bisa lebih lama lagi sama kamu. Ya, agak sulit sih aku buat sampai ke situ. Kayak ini nggak apa sih yang udah kamu berikan, atau ya mungkin clarity yang, atau
kejelasan atau ya clarity yang orang ini dapatkan adalah kamu udah ngasih sangat banyak ke orang ini sampai-sampai dia nggak bisa ngebalas itu, dia nggak bisa ngebalas, dia nggak bisa ngembaliin apa yang udah kamu kasih, makanya dia pengen dikasih kesempatan untuk bisa lebih lama lagi sama kamu. Atau dia ngerasa butuh waktu lebih lama lagi untuk bisa ngebales kebaikan kamu. Ya, tapi aku belum bisa benar-benar komit sih dengan itu. Coba pas energinya ada 7 of 1, ada 7 kartu 7 gimana sih? Di masa lalu mungkin dia agak defensif di masa lalu, mungkin sebelum dia sampai ke kesimpulan ini, sebelum dia dapat pencerahan ini, ya dia cukup, ya dia banyak ngebantahnya gitu, dia nggak bisa terima soal keadaan ini. Aku nggak tahu sih keadaan kalian gimana, yang jelas dia kayak ngerasa berutang banyak gitu sama kamu. Ya dia ngerasa berutang banyak, dan dia at some point dia pernah atau dia sempat untuk dia sempat denial soal itu. Iya, dia sempat denial, kalau bahkan kayak mikir kalau enggak kok, kamu nggak sebaik itu. Kayak apa ya, kayak faktanya banyak, kayak apa sih, kayak alasannya banyak, kayak listnya banyak apa aja yang udah kamu lakuin buat orang ini. Iya, tapi dia tuh tetap ngebantah itu, dia tetap nggak mau terima semua hal itu. Yang jelas-jelas kayak susah nih orang nih, kayak kenapa sih? Iya, susah banget mengakui kebaikan orang lain. I mean di sini yang aku tangkap sih, dia kayak sesulit itu untuk mengakui kebaikan kalian. Ya kan, kayak apa ya, kayak six of coinsnya aja dia crossing king of sword. Kayak dia harus sampai dapat pencerahan dulu gitu, dia harus bener-bener tercerahkan dulu pikirannya, baru dia sadar kalau iya aku tuh udah berutang banyak kamu. Kayak come on man, ini kemana aja gitu. Kayak apakah butuh waktu selama itu untuk menyadari kalau kamu berutang sebanyak itu sama dia berutang sebanyak itu sama kamu. Kayak I mean, di satu sisi aku juga gak ngerasa sih kalau kamu nganggap itu sebagai hutang. Serius. Ya, ini aku sok tahu sih, soalnya aku belum cek spread yang ini. Cuma kayak apa ya? Kayak somehow sih dari 3 kartu ini, dari King of Swords sama Six of Coins sama Seven of Coins, aku nggak ngerasa kalian menuntut hal ini untuk dibayar atau dibalas sesegera mungkin. Makanya kayak aku bisa dapat kesimpulan kayaknya kamu sendiri nggak terlalu mikirin deh hal itu. Kamunya sendiri udah nggak mikirin soal apa yang udah kamu berikan atau apa yang udah kamu lakukan untuk orang ini. Cuma akhirnya sekarang yang dia rasakan adalah dia ngerasa harus ngebalas semua kebaikan kamu. Mungkin salah satunya ya karena dulu dia pernah denial soal itu. Aku semoga nggak sampai di tahap dimana dia menyia-nyiakan itu sih. Nggak sampai disia-siakan, soalnya 7 of 1 kayaknya dia denial aja sih kalau pernah. Ya mungkin dia denial aja pernah kamu bantuin kayak gitu. Atau ya dia denial kalau dulu pernah kamu apa ya, bantuin atau pernah kamu tolongin gitu pas lagi kepepet. Terus crowning dreading tuh ada tuh of sword. Mungkin ini yang apa ya, somehow nih ya, kayak apalagi tuh of swordnya di sini
sebenarnya mungkin dari dianya sendiri dia ada pilihan untuk tetap denial. Ya, somehow di sini aku bisa nebak sih fiturnya apa, coba ya aku buka deh. Iya bener kan, aduh anjir tebakanku bener lagi. Iya, aduh lucu banget. Bentar guys, aku butuh waktu untuk mengapresiasi momen ini ya. Ya Allah, gini amat ya hidupku. Enggak, kok gitu sih, hubungannya apa? Nggak, ya Allah, gini gini amat ya tarot reading bisa bisa begini ya. Wow. Ya, dia tuh dianya sendiri ya yang dia rasain. Oh, posisi dia saat ini tuh dia tuh bisa milih antara dia bisa terus denial soal apa yang udah kamu lakuin buat dia, soal apa yang udah kamu kasih, soal apa yang udah kamu lakuin buat dia. Dan di sisi lain dia sadar dia juga bisa untuk menerima itu, atau bahkan ya dia juga bisa membalas kebaikan kamu. Akhir ini orang serba salah by the way, kayak aduh anjir, lo kenapa sih? Aduh anjir, kayak urusan balas budi aja malah pakai dipertimbangin kayak gitu, kayak ya Allah, urusan balas budi aja berat banget ya bu. Udahlah. Ya sorry tadi aku ini kayak soalnya ya mungkin karena tuh of sword-nya di sini dia sosoknya feminim, jadi begitu. Kayak ya udah, ya Allah bun, urusan balas budi aja masih harus dipertimbangkan nih. Ini harus nggak ya dibalas budinya? Kayak ya udah, balas budi aja gitu. Ngerti nggak sih, kalau ada orang yang udah berbuat baik, kalau udah ada orang yang ngebantu kamu di saat kamu lagi susah gitu ya. Iya, iya ngapain denial gitu, kayak setinggi itukah pride and egomu sampai kamu harus mempertimbangkan kayak enggak deh, ini aku nggak dibantuin sama dia, kayak aku bisa kok sebenarnya, tolonglah. Aduh lucu ini. Ya maksudnya kayak resistance yang di pihaknya dia tuh agak agak nonsense sih. Ya makanya kayak posisi dia di King of Swords juga kayaknya dia sekarang kayak dia udah sadar kalau ya dia yang sempat keras kepala nggak mengakui kebaikan kalian atau nggak mengakui apa yang sudah kalian lakukan untuk orangnya itu emang rada-rada apaan sih. Ya makanya begitu apa ya, makanya root of the readingnya tuh ada Seven of Coins. Mungkin dari King of Sword-nya di sini dia sadar kalau dasar atau ya awal dari sifat keengganan dia untuk mengakui kebaikan kamu adalah karena dia sadar, karena dia tahu kalau dia yang sekarang gak mampu untuk mengembalikan kebaikan itu ke kamu 100%. Makanya ada Seven of Coins di sini. Seven of Coins di sini kayak ya dia butuh waktu buat ngebalas budi kamu, buat ngebalas kebaikan kamu. Nggak bisa langsung tiba-tiba. Prosesnya nggak segampang kamu untuk ngebantuin dia waktu itu. Mungkin kalau waktu itu kamu ngebantuin dia bisa apa ya, iya apalagi kalau di sini ada Six of Coins, Seven of Coins, kayak kalau mungkin dulu kamu ngebantuin dia tuh kayak apa ya, kayak ya udah berapa, oke beres nih, udah ku transfer udah ya. Mungkin dulu kamu ngebantu dia secepat itu gitu, semudah itu. Nah buat dia ngembaliin ke kamunya itu butuh waktu, nggak bisa kayak dulu kamu bantuin dia kayak gitu, enggak. Dia masih butuh waktu buat ngebalas budi kalian. Makanya ada dilema di sini. Mungkin dianya sendiri, kenapa dilema, dianya sendiri nggak yakin kalau dia bisa ngebalas kebaikan kamu. Makanya dia milih, ada titiknya dia milih buat ignorance atau buat apa ya, buat menyangkal segala kebaikan kamu. Padahal ya begitu mental clarity-nya udah sampai gitu, begitu udah sampai ke sini, ke King of Swords,
dia juga sebenarnya punya keinginan untuk ngebalas kebaikan kamu, cuma ya nggak bisa langsung saat itu juga, dia butuh waktu. Dan karena butuh waktunya itu dia sempat ngerasa enggan untuk itu. Ribet ya bun. Oke, posisi kalian ada Knight of Wands. Knight of Wands di sini mungkin kalian ada kesan nggak sabar. Ini kapan nih kalian? Ini kapan nih orang ini bakal ngambil tindakan, atau ini kapan? Ya kayak ya somehow sih aku dapat kesan kalau ini kalian udah ada di posisi dimana kalian udah nggak sabar buat apa ya, buat nagih utang ya. Let's just put it that way. Kayak ini orang udah gue pinjemin, kenapa giliran ditagih lama banget, kayak udah ditagih dia, giliran ketemu dianya defensif ya, giliran gini apa sih, giliran mau bayar lama lagi. Ya posisi kalian ada nggak sabar, pengen urusan ini cepat-cepat selesai somehow, nggak pengen berlama-lama. Kayak mungkin kalian juga udah cukup apa ya, cukup lelah juga kali ya. Aku nggak tahu sih masalah di antara kamu dan orang ini tuh gimana, cuma kalau ngelihat spread di sini sih agak menjengkelkan sih kalau aku. Ya kalau aku harus jujur ya, aku juga bakal jengkel kalau dia kalau ngadepin orang kayak gini. Kayak ya seriously bro, ya udah lah, maksudnya mungkin kaliannya sendiri ya, kalau ini kita ngomongin soal piutang ya, kalian sendiri sih udah nggak terlalu masalah sama nominalnya. Kayak nominalnya kayaknya nggak memberatkan hidup kalian. Kayak duitnya nggak balik juga sebenarnya kalian apa sih, duitnya nggak balik juga hidup kalian baik-baik saja sebenarnya. Cuma ini kayak ngadepin orang kayak gini ya, kayak ngadepin manusia macam begini yang bikin kalian naik pitam. Kayak ini kok saya emosi ya. Kayak capek banget tau ngadepin manusia kayak gini. Kayak ya syukurnya sih mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Kayak King of Swords di sini mudah-mudahan dia juga secara pikiran sudah terbuka, sudah tercerahkan kayak gitu. Dan environmentnya kalian ada Eight of One, kalian udah pengen sat-sat aja, pengen cepet-cepet masalahnya kelar. Ya kalau perlu datengin orangnya kayak gitu. Cuma sih ya sih mungkin kalau datengin orangnya bisa, ya mungkin kalau sekarang didatengin orangnya masalahnya bisa lebih kelar, atau ada potensi agar masalahnya bisa lebih cepat kelar kayak gitu. Dan semoga orangnya sudah tercerahkan ya pikirannya. Maksudnya kayak agak sulit loh kayak nerima apa ya, atau ada di posisi itu. Kayak ada ego atau ada harga diri yang emang harus kita turunkan untuk mengakui kalau kemampuan kita belum cukup untuk membalas budi orang yang sudah menolong kita. Kayak kalau dulu kita pernah kepepet butuh banget gitu, terus akhirnya ditolong sama orang, terus jadinya apa itu yang bikin kita ngerasa berhutang, tapi hutang yang pada akhirnya kita hutangin ke orang ini tuh ada di luar jangkauan atau di luar kapasitas kita saat itu tuh emang sulit gitu. Harus benar-benar ini kayak literally kayak kalaupun datang atau kalaupun ketemu, mungkin jawaban terbaik yang bisa dia kasih adalah dia bisa bayar tapi dia butuh waktu kayak gitu. Jadi masalahnya nggak akan selesai saat itu juga, nggak akan seperti yang kamu pengen juga. Cuma ya at least ada apa ya, ada niat baik, at least ada komunikasi di situ.
Soalnya sih kalau ngelihat di sini kayaknya ada seven of wands di sini, terus ada eight of wands di sini. Kayak kalian dari kemarin pengen berusaha reach out, kalian dari kemarin pengen berusaha ngehubungin orang ini, tapi orang ini kayak males gitu, kayak nggak mau dihubungin sama kalian, kayak kan bete begitu. Ini apa coba, giliran giliran butuh gue, giliran butuh dia cepet, giliran gue yang butuh kok dia ogah-ogahan sih, sebel banget. Padahal kalian juga nggak butuh-butuh amat sih, kalian cuma pengen masalah kalian sama orang ini selesai aja gitu. Soalnya ya serius, aku kalau ngeliat ada apa ya, ada two of sword di sini sama two of cups di sini, kayak orang ini maunya apa? Kayak two of sword sama two of cups gitu, kayak apa coba maunya? Kayak sebenarnya itikat baiknya ada gitu, itikat baiknya ada gitu dengan bilang kayak yaudah apa sih, butuh waktu kayak gitu, komunikasinya ada, cuma ya komunikasi untuk bilang mereka butuh lebih banyak waktu tuh ada, cuma kayak seven of wands ini kayak apa sih, kayak kagok gitu, kayak ego yang nggak perlu, ngerti nggak sih, kayak prideful yang nggak pada tempatnya ini. Udahlah, ya aku ngeliat ini juga males men, kayak lo ngapain sih masih masih kayak prideful yang tidak pada tempatnya itu. Ya hopes and fear-nya ada di ten of wands. Ini yang ku bilang, kalian pengen masalahnya cepet-cepet selesai, kayak pengen cepet-cepet ten of wands kalian tuh. Dan di sini ten of wands, bukan ten of coins, bukan ten of sword, ten of wands. Kalian pengen cepet-cepet bebannya kelar, soalnya kalian ngerasa kayak apa sih, hubungan kalian sama orang ini pada akhirnya jadi membebani kalian. Hubungan kalian sama orang ini tuh jadinya kayak udah nggak asik lagi men. Kalau tadinya kalian nganggap orang ini teman, sampai makanya kalian pengen bantuin, makanya kalian bantuin orang ini karena kalian nganggap orang ini temen. Kalau sekarang kayaknya udah nggak, vibe-nya udah nggak seasik itu buat kalian anggap sebagai teman. Serius. Jadi ini lebih kayak ya udahlah, yang penting urusan sama tuh orang kelar, udahnya bodo amat. Ya, dan di outcome-nya ada Eight of Coins. Ya, pada akhirnya ini kayak ya ini kayak Seven of Wands di sini sih. Urusan kamu sama orang ini nggak akan selesai dalam waktu dekat, itu sih udah pasti. Cuma ya aku nggak suka sih, dan aku juga nggak mau bilang ini, tapi ini menuntut kesabaran kalian sih. Gimana kalian berhubungan sama orang ini ya, apapun konteks hubungannya ya, mau itu transaksional atau pekerjaan profesional kayak gitu, atau mungkin ini juga bisa hubungan romantic relationship kayak gitu. Aku nggak tahu sih kalau mengaplikasikan hubungan ini dengan relationship yang sifatnya romantis gitu, nggak platonik, ini gimana gitu, kayak apa coba. Nggak, maksudnya kalau hubungan platonik aja kayak gini ya, ini aku udah cukup jengkel, gimana hubungan romantis ya, hubungan yang sifatnya romantik ya, hubungannya yang sifatnya romantik kayak, kalau hubungannya kayak gini sebel aku kali 4 men. Capek men, serius ngadepin orang kayak gini, capek banget. Kayak orang ini maunya apa, ini kayak apa ya, kayak ya kalau konteksnya kita ubah jadi hubungan yang sifatnya lebih romantik kayak gitu. Kayak dia tuh mempertimbangkan untuk ngasih kamu tuh of cups, tapi dia egonya masih tinggi kayak gitu. Serius, kayak kalian tuh udah keluar effort gitu, kalian effortnya udah tak tertandingi, pokoknya kalian udah si paling konsisten, udah si paling apa ya, udah si paling konsisten, udah sih paling sabar ngadepin orang ini, tapi ada ego yang ngalangin orang ini buat bisa ngebales perasaan kalian, dan itu bodoh sekali. Kayak aku nggak ngerti egonya di sini apa gitu, apa yang coba orang ini pertahankan coba. Iya, ngebatin ngadepin orang kayak gini tuh.
iya, dan dan aku nggak tahu sih ini baik atau enggak ya, cuma kalian ada di posisi yang kalian mau, kalian bersedia untuk memberikan lebih banyak waktu untuk orang ini, serius ya. Walaupun di sini kayak apa ya, kayak kalian udah beban banget nih, kalian udah berat banget, kalian udah kayak udah segalanya kalian lakuin, tapi kalian masih aja mau sabar demi orang ini gitu. Yang sabarnya aku tahu kalian sabar, yang dalam hati masih ngedumel sih, ini orang maunya apa coba. Kalian masih ngedumel, tapi kalian masih masih tetap aja mau sabar nungguin orang ini. Jadi ya, buat itu sih aku ucapkan, ya aku ucapkan aduh sial, udah ada yang ngebangunin sahur aja. Ya buat itu aku ucapkan yang sabar aja ya kalian grup 3. Maksudnya gimana ya, yang sabar deh pokoknya. Ini mah bukan masalah yang bakal selesai sebulan 2 bulan, ini mah kayak bertahun, kayak bakal tahunan deh. Dan kayaknya kalian juga udah bersabar cukup lama sebelum sampai ke sini. Iya, cuma syukurnya sih sekarang mungkin dia udah clear aja. Sekarang dia udah sadar soal, dia udah sadar dengan segala pengorbanan kamu sama dia sejauh ini. Makanya ada potensi Two of Cups di future energinya. Dan emang mungkin dari dianya sendiri gitu. Ya balik lagi ke konteks apa yang dia perasaan terdalamnya saat ini. Mungkin perasaan terdalamnya saat ini dia sedang berusaha untuk untuk sampai ke Two of Cups ini. Iya. Yeah, dia ada pilihan untuk tetap di Seven of Wands atau ke Two of Cups. Harapannya sih ke Two of Cups ya, soalnya Seven of Wands di sini aku bodoh sekali melihatnya, kayak tolonglah, kayak. Dan ya aku ya somehow kadar toleransi aku terhadap kebodohan orang yang egois tuh tidak setebal itu. Jadi mohon maaf kalau aku agak ke-trigger di sini, soalnya egoismenya di sini bodoh sekali. Aku nggak tahu apa yang, kayak ego seperti apa yang coba dia pertahankan coba. Kayak serius ya, cuma dari satu Seven of Wands di sini ya, kayak dampaknya ke kamu tuh kayak kamu tuh udah sesabar ini, cuma karena dianya seperti ini jadi kamunya malah beban kayak gitu. Atau mungkin karena kamu udah ngelewatin beban ini, kamu udah nanggung semua beban ini, kamu bisa sesabar ini. Aku nggak tahu sih. Ya bisa jadi seperti itu. Kayak sebab akibatnya bisa vice versa kayak gitu. Cuma ya mungkin pada akhirnya ini hubungan yang mengajarkan kamu tentang konsistensi, tentang kesabaran. Ya terlepas apapun konteks kedepannya hubungan kalian berdua ya. Ini serius nih, ini kalian benar-benar dituntut untuk belajar sabar di sini. Iya. Aduh, nggak tahu ya. Mungkin itu aja kali ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan soal perasaan terdalamnya saat ini ke kamu. Ya, perasaan terdalamnya dia sedang bergelut antara mempertahankan egonya atau membalas perasaannya ke kamu. Ya bisa jadi perasaannya atau bisa membalas budinya ke kamu saat ini. Iya. Yeah. Gitu aja kali ya grup 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih banget loh buat waktunya. Ya aku ke-trigger sama orang ini. Let's be honest. Ya mungkin kalian juga udah ngasih dari itu, ke-trigger banget sama orang ini. Apa coba, egonya bodoh sekali coba. Ya, maksudnya dari gara-gara Seven of Wands di sini, ini yang bikin jadi ribet urusannya. Ya yang sabar ya kalian grup 3.
Terima kasih loh. Ya, terima kasih sudah bersabar sejauh ini. Soalnya aku kayaknya udah nggak sesabar itu lagi ngadepin ngadepin orang ini. Udah. Selamat malam. Have a good night.